Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada di session ke-6, yaitu managing aktivitas logistik dan transportasi arus barang. Bagian yang keempat sekarang, yaitu mengelola reporting, laporan kinerja, dan juga mengelola tindakan. Oke, jadi ada dua sub topik yang akan kita bahas di sini, yaitu bagaimana cara mengelola reporting, laporan kinerja, ya, bagaimana manajemen reporting itu, dan cara mengelola action atau tindakan kita ya terkait aktivitas transportasi barang ya. Yang pertama, cara mengelola laporan. Cara mengelola laporan, bagaimana kemampuan untuk mengelola kinerja logistik dan transportasi arus barang atau produktivitas aset dan efisiensi biaya. Ini harus sejalan dengan kemampuan untuk memproses dan menganalisa data menjadi informasi yang berguna untuk tim kerja. Ya, penting untuk dapat mengolah data yang ada menjadi suatu informasi atau bahan bakar yang berguna bagi tim kerja untuk tindakan kerja detail selanjutnya. Sebagai tindakan koreksi jika kinerja hari ini masih jauh dari memuaskan. Di sini kita lihat suatu diagram di mana di sini ada kinerja versus target, ya, performance versus target. Kita lihat di sini dari bulan Januari sampai Desember, di mana performance disimbolkan dengan simbol batang, ya, sedangkan targetnya ini disimbol dengan strip yang di atas targetnya ya. Kita lihat ada yang kinerjanya melampaui daripada target di bulan Januari, bulan Februari, ya, bulan Juni, bulan Juli, ya, ada 4 bulan kinerja melampaui target, sedangkan ada juga kinerja yang tidak bisa mencapai target seperti di bulan Maret, bulan April, bulan Agustus, ada 3 bulan yang tidak mencapai target, sedangkan bulan-bulan sisanya mereka mencapai target ya, di bulan Mei, bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah, dari ilustrasi target ini dalam 1 tahun, ada 3 bulan yang fail mencapai target, namun dia tercover dengan 9 bulan yang di mana ada yang mencapai target dan melebihi. Jadi ini kalau dievaluasi cukup baik, meskipun harus ditingkatkan lagi kalau bisa 90% atau tiap bulannya itu bisa mencapai daripada target ya. Oke. Lalu ada 5 bagian yang perlu dilaporkan pada rapat kerja bulanan per 3 bulan atau per quarter atau per 6 bulan per semester dan per tahunnya, per annual. Di mana bagian pertama adalah ID status dan posisi aset adalah database mengenai ID aset ya. Status aset, breakdown atau siapnya daripada aset itu, breakdown itu maksudnya aset yang rusak berapa, yang siap berapa, dan posisi aset sebagai database yang selalu update ya. Kita selalu update aset kita ini dalam database. Kemudian kinerja efisiensi aset itu terdiri dari efisiensi kinerja truk dan driver ya. Bagaimana efisiensi daripada aset itu. Efisiensi kinerja peralatan lainnya yang mendukung jika ada pada kegiatan logistik dan transportasi arus barang. Ya, lalu ketiga, efisiensi biaya terdiri dari efisiensi biaya konsumsi daripada aset tersebut, terdiri dari truk, driver, dan peralatan lainnya. Efisiensi biaya truk seperti efisiensi biaya BBM, bahan bakar minyak, ban, dan retribusinya. Efisiensi biaya driver seperti efisiensi biaya overtime-nya. Itu yang harus kita perhatikan dalam pelaporan
rapat kerja bulanan, 3 bulan, 6 bulan, dan per tahun. Yang keempat, bagian keempat adalah di mana kinerja maintenance, performa daripada maintenance itu, serta kebersihan daripada aset itu atau truk itu kita jaga, terdiri dari servis, perbaikan, dan ganti oli tepat waktu, dan kinerja kebersihan truk itu tadi ya. Lalu kelima, kinerja laporan merah, red report. Kenapa ini perlu? Ya, laporan yang keadaan khusus yang tidak diharapkan ini, yang terjadi seperti kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan kerja dan truk, komplain dari pelanggan, driver yang tertidur di proyek, penyalahgunaan solar dan ban, berhenti di jalan untuk waktu yang lama, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilaporkan guna evaluasi perbaikan ke depan agar tidak terulang kembali. Ya. Kemudian bagaimana cara mengelola action dan tindakan kita ya. Tentu kita yang dimaksud adalah manajer atau supervisor yang mengelola aktivitas tersebut. Ya, ada hal-hal dalam kegiatan harian yang tidak diundang, yang tidak diinginkan itu seperti pertama, bila salah satu dari istri driver truk ini datang ke kantor secara tiba-tiba, lalu menangis karena suaminya 2 bulan tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan uang dan nafkah hidupnya. Bagaimana? Apa yang Anda lakukan sebagai seorang manajer? Ya. Kemudian apa yang dapat dilakukan juga bila ada polisi yang datang ke kantor dan ingin bertemu kita, ya sebagai pimpinan, ya ini harus kita sikapi. Apa yang dapat dilakukan jika salah satu driver truk datang ke kantor untuk meminjam uang karena dia punya masalah keuangan, karena anaknya baru saja keluar dari rumah sakit dan kehabisan biaya dan ia kepikiran terus saat mengemudi truk katanya. Nah, ini adalah juga hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, meminjam uang, ada polisi, ya. Kemudian apa yang dilakukan jika seseorang dari departemen lain memberitahu bahwa ada laporan bahwa 2 dari driver truk sedang berdebat serius, menjurus ke perkelahian satu sama lain di halaman belakang, sementara kita berada di ruang kerja mengerjakan analisa data cost per meter kubik yang sedang ditunggu oleh atasan. Kita akan lihat mana prioritas yang akan kita lakukan dalam menangani hal-hal tersebut, ya. Tindakan bijaksana kita diharapkan bisa kita terapkan, ya. Lalu hal lain juga seperti yang dapat dilakukan bila 2 driver datang mengadu kepada kita dengan beberapa argumen mengenai pekerjaan dan meminta kita untuk menetralisirnya atau merelainya, bagaimana? Bagaimana sikap kita sebagai juri atau sebagai orang yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian apa yang dilakukan jika salah satu pimpinan proyek yang sedang berjalan memanggil kita untuk mengunjungi proyek karena ada perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh driver kita di proyek. Apa yang dilakukan? Ya, sikap kita bagaimana? Kita menerimanya mungkin ya, lalu kita datang, kita selesaikan secara baik-baik. Kemudian apa juga yang dilakukan bila bawahan memberitahuan kita bahwa salah satu operator forklift menjatuhkan salah satu barang titipan customer yang mengakibatkan kerusakan barang tersebut. Ya, bagaimana sikap kita? Ini yang akan dilihat oleh bawahan kita, ya, mengatasi permasalahan ini dan bagaimana tindakan-tindakan agar ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian dilakukan jika 4 truk beton terkena paku dan ban kempes, bagaimana tindakan kita? Lalu bila ada orang asing memukul driver truk beton dan menahan truk beton ini, apa yang kita lakukan? Kita diminta datang, apa yang harus kita lakukan? Ini hal-hal yang tidak juga, kelainan-kelainan, dan mungkin masih ada hal-hal lain. Ya, ini cukup mewakili daripada hal-hal lain tersebut. Kemudian bagaimana kita membaca laporan kinerja? Ya, ini terlihat di gambar ini, dia bukan sebagai seseorang yang menyelesaikan 5 jam untuk mengerjakan satu pekerjaan, tapi dia bisa mengerjakan 10 pekerjaan dalam 5 jam, ya, kan main ya.
Jadi I'm the type of person that doesn't take 5 hours to do one job. Oh, satu job 5 jam cukup lama ya. Dia bisa mengerjakan 10 job dalam 5 jam. Nah, bagaimana cara mengelola dan menangani pekerjaan harian yang tidak direncanakan tersebut dan yang tidak diundang tersebut akan merefleksikan yang tadi saya sampaikan, kebijaksanaan dalam menanganinya, dan orang-orang di sekitar akan menghargai cara kita menangani kegiatan tersebut ya di dalam waktu kita yang berharga. Nah, ini adalah terkait dengan kegiatan logistik dan transportasi arus barang. Jadi bagian tadi sudah mengakhiri, oleh karena itu kita akan meringkas daripada pengelolaan kegiatan logistik dan transportasi arus barang itu, di mana itu ada 10 konsep dasar ya. Setelah kita lihat ada 10 konsep dasar bagaimana cara mengelola logistik dan transportasi arus barang yang diuraikan dan diambil dari pengalaman praktisi dalam mengelola logistik dan transportasi arus barang di perusahaan logistik dan transportasi angkutan beton siap saji ready mix konkret, dan itu cukup mewakili kompleksitas pada pengelolaan logistik dan transportasi arus barang. Kita dapat menentukan sendiri skala prioritas kompleksitas dalam mengelola logistik dan transportasi arus barang dalam praktek dan pengalaman yang diambil di lapangan dari 10 konsep dasar yang praktisi tersebut telah sajikan dan jadikan rujukan untuk mengelola logistik dan transportasi arus barang. Dan setidaknya rumusan tersebut yang telah diuraikan di atas bisa jadi panduan saat ini sebelum rumusan lain. Dan 10 konsep dasar bagaimana cara mengelola logistik dan transportasi arus barang itu saling terkait satu sama lain. Tidak mungkin kita meningkatkan efisiensi unit tanpa mengelola distribusi alat transportasi arus barang yang baik atau juga distribusi operator unit antar cabang. Dan juga tidak mungkin untuk meningkatkan efisiensi alat transportasi tanpa meningkatkan kinerja perawatan unit dan kebersihannya. Ya. Dan itulah tadi 10 konsep itu disebut sebagai metode EDO-PIPDERA. Jadi 10 konsep dasar ini disingkat menjadi atau disebut metode EDO-PIPDERA. Bagaimana cara mengelola transportasi arus barang ini, yaitu E-nya adalah efisiensi, D-nya adalah distribusi, O-nya operator, P-nya perawatan, I-nya induksi, P-nya lagi pelayanan, D database, E emergency response, R-nya reporting unit, dan 10 action. Ya, nah, di mana di sini kita lihat di tabel ini ada basis point-nya dan ada parameter KPI-nya. Dan yang terakhir, kesederhanaan dalam kompleksitas untuk mengelola kegiatan logistik dan transportasi arus barang menjadi rangkaian terpadu yang saling mendukung satu sama lain untuk tujuan meningkatkan kinerja pekerjaan kita pada akhirnya. Ya, jadi kita bagaimana menyimbangkan antara menyederhanakan dan kompleksitas. Ya, di mana di sini kompleksitas itu bagaimana kita simplicity, ya, simplicity in complexity, ya. Jadi kita mendesain suatu kesederhanaan dalam kompleksitas. Nah, pada sesi selanjutnya, sesi ke-7 minggu depan, kita akan membahas bagaimana cara menyiapkan laporan kinerja logistik dan transportasi arus barang sebagai bentuk laporan kinerja dan pertanggungjawaban sebagai Kepala Departemen Logistik dan Transportasi Arus Barang. Demikian untuk sesi ke-6 ini, sesuatu kita bisa lakukan yang tadinya impossible, tapi Anda bisa melakukan, bahwa saya mungkin bisa melakukan, bukan saya mungkin, saya bisa melakukannya. I am possible to do it. Oke, kita ketemu sesi 7.